Turut prihatin sama Damkar Sleman yang habis kena musibah, kena rampok sama 6 orang. Ada beberapa harta benda yang kena juga ada penganiayaannya juga. Pengetahuan gua, kronologi yang gue baca adalah itu karena ada laporan fake. Jadi ada kejadian perampokan di pos Godean Sleman. Jadi ada laporan ular. Mereka tuh piket berempat, jadi 3 orang berangkat nih ngerespon laporan, yang satu standby. Begitu yang 3 berangkat, perampok masuk, yang satu habis kena dianiaya, barang-barang berharganya diambil. Nah setelah dia beres, yang 3 orang laporan ini pas di jalan ada yang bilang ularnya udah di handle sama warga pak. Akhirnya yang 3 orang ini balik lagi. Begitu balik lagi ngeliat temennya udah pada bonyok. Itu sampai posnya itu ditutup buat sementara waktu karena olah TKP mungkin apa gimana. Mudah-mudahan kepolisian bisa objektif, bisa diselesaikan dan diusut secara tuntas siapa pelakunya. Ini adalah bukti bahwa jadi anggota damkar itu bahayanya bukan cuma saat bertugas, saat tidak bertugas pun bahaya. Itu kena rampok. Mungkin lu pada bertanya-tanya, kok bisa bang itu laporan belum divalidasi tapi berangkat? Jadi gini teman-teman, kita tuh kalau bicara ular sama binyawak itu untuk mempersingkat waktu, kita ngevalidasinya saat berangkat ke lokasi. Jadi sambil jalan gitu. Maka itu kan tadi dia dapat laporan kalau ularnya ternyata sudah dihandle sama warga. Kenapa kayak gitu? Karena kalau binatang reptil kayak gitu, kalau kita nggak cepat respon, itu udah hilang duluan. Kemana nggak tahu. Akhirnya kita lama buang waktu di sana nyari ular dulu kayak gitu begitu segala macam. Nah terus yang kedua adalah kita tuh masih sampai di teknologi pakai telepon manual. Belum ada tuh kita yang ngevalidasi laporan, masuk laporan terus kita validasi dulu, udah validasi baru berangkat gitu. Belum ada tuh yang kayak gitu. Nah ada beberapa kota yang udah kayak gitu, kalau itu pun kalau laporannya ke 112 misalkan, ke telepon ke gawat daruratan nih. Dia laporan dulu ke gawat daruratan nih, dia laporan ke gawat daruratan, divalidasi sama gawat darurat 112, udah validasi, udah fix A1, baru tuh diteruskan ke anggota damkar berangkat. Atau memang pada saat itu si orang Sleman ini dapat foto juga, foto ular kapan apa dari mana gitu segala macem, tapi udah divalidasi, tapi pas begitu bilangnya begitu dah mungkin bisa aja gitu yang namanya fake kan. Setahu gue jadi Sleman ini damkarnya itu masih gabung sama Pol PP, belum misah dinas sendiri. Udah masih gabung sama Pol PP, kena rampok lagi. Jadi setahu gue nih ya, mungkin lu bertanya-tanya nih, emang gak ada security-nya bang gitu kan. Ya gue nggak tahu ya, tapi memang kebanyakan kalau yang namanya sektor-sektor di damkar itu memang nggak ada security-nya, kebanyakan ya, nggak semua, kebanyakan. Kenapa? Karena kita ngandelin anggota aja udah. Karena di damkar tuh ngandelin anggota aja, kan anggota piket 24 jam kan. Sepengalaman gue waktu di Kabupaten Bogor pun, gue di sektor Ciamas nggak ada security-nya waktu itu. Jadi udah anggota aja gitu. Makanya kan karena pada saat gue di Ciamas anggotanya ada banyak, 12 orang kalau nggak salah. Jadi kalau yang 6 orang tidur, 6 orang melek di depan, gitu aja di rolling kayak gitu. Karena kita nggak ada security kan. Nah kalau UPT di Depok udah ada security sama OB ada, karena dia tingkatnya udah UPT. Apalagi sih Kabupaten Sleman ini dinasnya masih gabung kan, maksudnya damkar ini masih jadi bidang di BPB di Pol PP, belum misah sendiri kayak gitu. Jadi ya mungkin belum ada anggarannya buat bayar security apa gimana gitu, gue kurang paham dah. Intinya masih kurang lah gitu, masih belum misah, dia masih belum jadi damkar mandiri gitu. Makanya tuh pemerintah, maksud gue ya tuh ya teman-teman, yuk kita doain, yuk kita support, yuk kita tolong, yuk kita pokoknya biar damkar tuh jadi institusi sendiri di skala nasional gitu, jadinya bisa merata nih. Ini udah bukti nih sampai kayak begini, gila lu. Bayangin, jadi was-was kan orang semua damkar se Indonesia kalau kayak begini, ya kan, kejadian begitu. Sebenarnya gue kasih tahu nih ya, bukan cuma di Kabupaten Sleman pada saat itu yang kayak gitu, tapi pernah ada kejadian juga di Kabupaten Bogor, di Cilengsi tepatnya. Itu ada perampok datang ke kantor damkar pakai pistol. Kalau lo mau tahu, sempat ada juga di berita pakai pistol. Untungnya berhasil ketahuan, terus ke gap segala macam, akhir kabur nggak jadi. Mobil kena, ada bekas pelurunya di mobil, ntar gue taruh deh beritanya. Kayak gitu, maksud gue bahaya banget men, ya kan? Jadi yuk sama-sama kita doain biar damkar nih
lebih diliatin lagi, lebih diperhatiin lagi. Sekarang udah diperhatiin sih, tapi lebih diperhatiin lagi, lebih ditingkatin lagi. Ya kalau syukur-syukur kalau bisa di tingkatnya nasional gitu. Biar nggak dipandang sebelah mata lagi. Karena kayaknya selama masih di bawah Pemda Pemkot bakal terus dipandang sebelah mata deh. Gitu teman-teman.